Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliani Wafik Azizah, NIM 1910321021, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ketahanan pangan di masa pandemi untuk memenuhi tugas mata kuliah ketahanan pangan yang dibimbing oleh Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti SPMP. Baik, yang pertama yaitu pengertian tentang pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman. Pengertian ketahanan pangan. Pengertian ketahanan pangan tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan di masa pandemi. Krisis pangan kini menghantui Indonesia di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum usai. Organisasi Pangan Dunia atau FAO sempat menyampaikan akan bahaya ancaman ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 ini. Di masa pandemi ini seharusnya bisa dijadikan momentum bagi Indonesia untuk berbenah. Ketersediaan pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutu serta mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat merupakan kunci dari keberhasilan ketahanan pangan bangsa ini. Berbagai macam cara bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan pangan. Antara lain bisa dengan mengerahkan sumber daya BPUMN agar ikut serta berperan dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Selain itu, Kementerian Pertanian dan Perdagangan juga mempunyai peran penting di mana komitmennya dalam upaya mencukupi ketersediaan pangan adalah kuncinya. Seperti yang kita ketahui, kita sudah disibukkan dengan harga-harga sembako yang naik. Fluktuasi harga sembako ini dapat mempengaruhi kecilnya daya beli masyarakat. Penerapan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, di berbagai kota besar juga ikut andil rendahnya daya beli masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Perdagangan juga perlu mengantisipasi dan memetakan daerah mana saja yang rawan pangan dan mendistribusikan kebutuhan pangan secara cepat. Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian merumuskan metode 4 cara bertindak sebagai langkah nyata untuk mencapai ketahanan pangan. Yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas produksi, yang kedua diverifikasi pangan lokal, yang ketiga penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, dan yang keempat pengembangan pertanian modern. Jadi orang jangan iri itu sifatnya setan. Kututup presentasi ini, bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.